Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya. Jadi persoalan adalah manakala Saudara Joko Widodo menyebut, menuding, memfitnah bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu, ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Dan saya minta Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy CS, ya. Itu dari saya. Nah, ya. Itu kenaikan status terlapor. Periksa. Kalau nggak gaduh, ya kan, ada mayemnya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih dudukkan, nah, ya buat apa? Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya. Pernyataan Jokowi terkait orang besar yang menjadi dalang di balik isu ijazah hingga pemakzulan menjadi sorotan publik. Terbaru pada Senin 4 Agustus, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melayangkan somasi kepada Jokowi terkait pernyataannya tersebut. Yang menjadi persoalan adalah manakala Saudara Joko Widodo menyebut, menuding, menuduh, memfitnah, menyatakan bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kosinudin, didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak. Tidak hanya menyomasi Jokowi, sebelumnya Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis pada Kamis 31 Juli mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap relawan Jokowi Sylvester Matutina. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 218 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan tim Peradi Bersatu pada Senin 4 Agustus kembali mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mereka dipanggil penyidik sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Dan hari ini saya bersama Bang Ade Bayasid dipanggil, diminta datang
untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi satu penghasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah, dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan saya minta Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy CS, ya. Itu dari saya. Nah, cuma itu kenaikan status terlapor. Periksa. Meski sudah banyak saksi diperiksa, hingga kini Polda Metro Jaya belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Ijazahnya palsu. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik tak percaya bahwa ijazah milik Jokowi palsu. Misalnya kita lihat sekarang ini masyarakat Indonesia ketika ditanya antara percaya atau tidak percaya dengan isu ijazah palsu, atau ditanya kepada masyarakat, nih Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu, ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jadi masih lebih banyak yang asli. Apakah yang menyatakan palsu ada? Itu juga ada, tapi angkanya di angka 12,2% saja. Ditemui di kediamannya pada Jumat 1 Agustus, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai rumor dirinya diuntungkan terkait kasus tudingan ijazah palsu. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh? Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh, ya kan, ada mayemnya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan, nah, ya buatlah gaduh. Jokowi pun meminta agar masyarakat tak terus mempermasalahkan ijazahnya lantaran keasliannya telah terbukti. Tim Liputan, CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, saling lapor, saling serang. Kebenaran soal ijazah Jokowi masih tetap buram. Terbaru, Roy Suryo CS memainkan somasi untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tudingan ada orang besar di balik kasus ijazah kini masuk ke jalur hukum. Yang kemudian menjadi pertanyaan publik, benarkah ini masih soal keaslian ijazah atau hanya bagian dari permainan orang besar yang punya kepentingan? Kita akan bahas malam ini, sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Saya akan undang yang pertama, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Selamat malam, Bang Andi, silakan. Sehat? Sehat, silakan Bang. Terima kasih. Kemudian juga Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Head to Head. Silahkan Bapak. Dan juga pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Malam. Ini last minute. Silahkan. Dan juga ahli digital forensik Rismon Sianipar. Pak Rismon, selamat malam. Terima kasih. Akhirnya hadir di studio CNN. Silahkan Bang Rismon. Orang kampung. Dan juga sudah hadir Direktur LSI Deni Jaya, Aji Alfarabi. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khosinuddin. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan adik-adik mahasiswa dari Badan Pengawas Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir bersama kami. Langsung saja kita akan tanyakan kepada Mas Roy yang kemarin hari Senin ketika menyampaikan kepada media sangat berapi-api. Kemudian melayangkan somasi. Ya. Ada apa lagi nih? Kenapa kemudian somasi, Mas Roy? Ya, soalnya situasi menjadi tidak kondusif ya, menjadi gaduh semenjak tanggal 25 Juli itu Jokowi di Solo tiba-tiba mengemukakan kalimat ada orang besar di balik ini. Kemudian setelah itu tanpa ada koreksi, tanpa ada penjelasan ya, sambut oleh para termul ya gitu ya. Jadi ada Ade, ada si siapa itu si Plester
yang sekarang lagi diplester ya karena harus dieksekusi ya gitu. Nah itu tiba-tiba nambahkan dengan narasi oh itu baju biru gitu ya. Kemudian ada juga nambahkan dengan orang besar berbaju biru. Nah akhirnya salah satu partai kan ya wajar lah kemudian bahkan petinggi dari salah satu partai itu ya majelis tingginya Pak Syarif Hasan kemudian kan menyatakan bahwa kalau ini tidak diklarifikasi maka akan dilakukan tindakan hukum. Nah, jadi baru diklarifikasi tanggal 31 Juli yang lalu gitu loh dikatakan kalau orang besar itu berbaju biru itu bukan yang ada di partai yang dulu saya pernah berada di situ. Ini kan bikin gaduh, Mbak gitu. Jadi artinya harusnya dia itu udah deh mau mencucu aja deh di Solo gitu ya tenang gitu santai atau konsentrasi dengan kondisinya gitu ya. Kan kita prihatin juga dengan kondisinya. Kok tiba-tiba mengeluarkan statement-statement liar yang insinuatif kayak gitu. Nah, jadi makanya jangan disalahkan kalau kemudian kuasa hukum kami ya dari tim pembela aktivis dan akademisi ini kemudian melayangkan somasi itu gitu. Dan somasi itu sudah dikirim melalui pos dan tinggal tunggu legesnya kami ya dan kemudian udah pasti udah nyampe lah di Jalan Kutai Utara itu. Itu aja. Jadi menurut Anda somasi ini akan membuat tambah clear? Ya tambah clear. Artinya jangan sampai orang itu bikin gaduh berkali-kali kan bikin gaduh gitu ya berkali-kali bikin gaduh, bikin kabar bohong. Ya ada SMK, ada 6.000 triliun lah, 7.000 triliun. Sekarang kok bikin orang besar lagi. Siapa lagi orang besar dan akhirnya semua jadi marah. Jadi hentikanlah ya pecah membelah anak-anak bangsa ini. Anak-anak bangsa ini kan butuh yang sejuk tenang gitu. Kalau ada yang misalnya gaduh kan seperti Presiden Pak Prabowo ini bagus banget gitu ya. Oke, kalau ada yang memang supaya nggak gaduh, ini kasih abolisi, kasih amnesti, kemudian Sumatera Utara kemarin dengan Aceh supaya nggak gaduh, dikembalikan lagi atau Papua gitu dong. Kalau seorang negarawan itu jangan malah udah masih diproses ijazahnya ya sekarang malah bikin gaduh lagi. Oke, jadi menurut Anda yang membuat gaduh adalah Pak Jokowi. Iyalah. Ini sekarang sudah masuk somasi. Ya kalau somasi Solo makin siap lah untuk menerima mereka ini. Ya kan somasi kan. Jadi kalau apa dikatakan Mas Suryo itu ya memang tipe dia kayak seperti gitu. Apakah dia tidak pernah membuat gaduh? Juga membuat gaduh, ya kan? Tapi ya kita apresiasi lah apa yang dilakukan dengan jalur hukum yang dilakukan itu. Pasti akan ditelaah oleh tim ahli, tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Itu pasti juga apakah dijawab atau tidak kan itu adalah hak beliau untuk mengatakan itu. Yang jelas saya akan quote di sini, orang besar itu artinya sebetulnya sih warning. Ya, warning bahwasanya ini bukan hal yang sepertinya hanya koinsiden tapi ini adalah suatu jangka panjang ini sudah ada seperti itu. Ya ini kan saya sudah mengikuti ini ya sudah 8 bulan itu sejak Desember. Ini sangat luar biasa. Menguras tenaga ya kan tiap hari kita bertemu dengannya, kita sampai jadi bersaudara gitu. Bersaudara dalam arti silaturahmi saja kan. Gitu loh. Tapi dalam hal kasus ini memang kita berhadapan-hadapan untuk itu. Karena pembuktiannya memang nanti kan adalah di pengadilan. Jadi saya katakan itu warning ya, artinya begini. Apa yang dikatakan beliau itu adalah ini adalah murni hukum ya. Karena kan yang dikaitkan pula juga dengan ada yang namanya pemakzulan. Jadi ada timbul suatu pertanyaan di sini. Ada apa hubungannya pemakzulan dengan kasus ijazah ini kan? Ya kan endingnya ternyata oh ini loh. Endingnya adalah untuk bagaimana memakzulkan wakil presiden itu mengganti dengan yang lain kan seperti itu. Nah, dan hal-hal ini kan yang memang kita lihat ya bergulir seperti itu gitu loh. Ya. Dan kita berharap bahwasanya ini ya jangan digeret-geret ke masalah politik, ini biarlah hukum yang ada gitu ya. Kalau kasus-kasus yang lain itu adalah kasus-kasus pribadi ya, kalau yang disebutkan dengan rekan kami itu. Kita tidak mencampur untuk itu, kita fokus memang untuk bagaimana penyelesaian dalam kasus ijazah ini. Oke, yang menggeret-geret ke arah politik sebenarnya siapa? Ya kalau kita bicara ke arah politik, ini kan banyak lah ya. Kasus-kasus ini kan menyedot atensi publik ya. Ya kalau bisa dikatakan kasusnya beliau itu adalah murni hukum, bisa saja itu juga murni hukum. Tapi juga ada juga, kita nggak bisa menafikan ada penumpang-penumpang gelap itu memanfaatkan ya orang-orang besar ya. Mungkin tidak bersentuhan indirect dengan beliau. Direct ya, mungkin juga bisa indirect gitu kan. Kayaknya hanya bisa dibuktikan nanti di lapangan. Tapi itu ada warning ya gitu. Beliau mengatakan itu belum tentu bahwa beliau itu hanya asal ucap. Pasti ada
ada sesuatu ya, artinya data-data yang dia terima kan seperti itu. Seperti apa data yang hanya beliau yang tahu. Nah, itu buktikan. Baik, Bang Rismon sekarang, karena tadi dikatakan ya, ada kemungkinan ini digere-gere ke ranah politik. Dalam beberapa kali kesempatan Anda mengatakan bahwa ini murni khusus begitu ya, karena alma mater UGM, mencintai negeri ini, sehingga kemudian terus-menerus mengejar. Apakah betul ijazah ini palsu atau tidak? Ya, sebelum menjawab itu, ya Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional, tidak impor, tidak hutang, silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Jadi, ya semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang, pihak Pak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi dia suka fitnah. Gitu loh. Makanya ya bagus itu. Disomasi. Gitu loh. Kalau tidak minta maaf, berapa kali 24 jam, Mas? Ya ada nanti Bangkos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama, ya harus minta maaf. Gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan. Gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami. Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik, makanya kami akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang kan berada di tangan polisi. Dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan. Sudah ada 2 korban nih. Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM. Padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Oke, ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu? Di tangan penyidik. Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman Dirtipidum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana. Tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan. Gitu loh, cuma fotokopi. Beraninya Dirtipidum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar. Gitu loh. Kok bisa menyatakan tidak ada tindak pidana yang berani ditampilkan cuma fotokopi? Dan Anda meragukan proses yang Loh jelas, disita mana buktinya? Harusnya sampai sekarang tunjukkan Polda. Oke, baik. Di mana itu yang asli, katanya asli? Sekarang barang yang sedang dicari-cari dan dibicarakan ini berada di tangan penyidik. Bagaimana kemudian harus menyikapinya? Ya, barang itu yang suruh tunjukkan itu kemarin kan diumumkan kan sudah disita oleh penyidik. Dan itu nanti kegunaannya adalah nanti untuk di persidangan. Yang setahu saya gitu. Karena gini, boleh saya nerangkan apa yang terjadi? Silakan Pak Rianto, silakan. Saya dengan perkembangan belakang ini ya makin lega saya. Karena ya kepentingan saya duduk di TV, di podcast segala itu, concern saya cuma gini loh. Saya itu mengkhawatirkan bangsa kita tuh akhirnya pada gontok-gontok di lapangan gara-gara saling ribut ini. Itu yang dari dulu saya anukan. Jadi concern saya. Makanya saya kalau tampil di sini, saya bukan bela sana, bela sini, tapi menjelaskan pada rakyat, ini loh yang terjadi di lapangan itu. Jadi hati-hati jangan sampai ikut diadu domba oleh orang yang nggak kelihatan itu. Itu pikiran saya dulu ya. Nah sekarang kan memang akhirnya kan saling gontok-gontokan gitu kan. Padahal itu masalahnya kan gini, simpelnya adalah 2 pendapat yang saling berbeda mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Yang satu menuduh, ini adalah itu palsu. Yang satu menuduh, ini asli. Yang palsu membuktikan dengan teorinya yang mereka pahami sebagai sesuatu yang kebenaran. Yang membuktikan itu adalah karena alasan penelitian kan. Ilmu nggak boleh dibantah, penelitian dan ini harus benar diakui, nggak boleh dibantahkan gitu. Itu dari sana. Sementara yang dari sini nggak terima dengan ilmu yang itu karena itu tidak cocok dengan ilmu membuktikan di pengadilan. Nah makanya dia lapor ke pengadilan. Nah selama ini kan yang terjadi begitu. Yang menuduh itu terus menyampaikan bahwa saya ini penelitiannya begini gitu ya. Sementara
yang ini laporkan ke jalur hukum. Nah, sayangnya yang dari menuduh itu ya, dia kurang dalam pemahaman saya, kurang memahami bagaimana cara membuktikan di pengadilan. Sehingga seharusnya itu yang disampaikan adalah bukti-bukti yang nanti bisa digunakan untuk di pengadilan. Itu yang mestinya kan disampaikan pada penyidik. Nah, selama ini kan tidak, merasa sudah, tetapi oleh penyidik masih dianggap itu kurang cukup untuk alat bukti untuk pengadilan. Nah, sementara kalau yang ini kan cuma pasrah aja dengan terserahlah penyidik bagaimana kelanjutannya. Nah, sekarang itu sudah berjalan itu. Masing-masing melapor yang satu ke Barreskrim, yang satunya lagi ke Polda Metro. Yang ke Barreskrim merasa bahwa buktinya sudah cukup kuat, dia menyampaikan pada Barreskrim, tolong ini buktikan bahwa ini ijazah ini palsu. Dan tunjukkan itu bukti ijazah yang itu ya palsu itu gitu. Maunya kan gitu. Sementara Barreskrim sampai kepada gelar yang kedua itu, dia mengharapkan adanya bukti tambahan yang untuk nanti akan dibawa ke pengadilan, tapi dianggap tidak cukup. Sehingga ya dia tidak bisa meneruskan ini. Gitu. Nah, sementara kalau yang sini gitu kan, ini laporannya adalah laporan apa itu? Pencemaran, kemudian ujaran kebencian kan gitu yang disampaikan. Nah, penyidik sekarang lagi menghimpun. Berdasarkan dari laporan itu, terlapornya siapa, dihimpun semua. Setelah dihimpun selama 1 bulan atau 2 bulan ditetapkan menjadi penyidikan. Jadi gini, gonjang-ganjing ini ya hanya akan selesai apabila kasus ini kemudian diproses, dilanjutkan apa yang sudah sama ini ya, yang di Barreskrim lanjutkan dengan ketatapan yang jelas, kemudian yang di Polda Metro lanjutkan dengan proses yang jelas, cukup bukti, kemudian nanti diangkat ke kejaksaan. Yang saya harapkan sekarang bola panasnya ada di tangan polisi. Yang saya harapkan supaya tahu di masyarakatnya. Yang saya harapkan yang disidik di Polda Metro itu tadi ya, itu bukan hanya kasus pencemaran namanya doang, tapi termasuk bagaimana membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli apa tidak. Karena kalau dibuktikan di situ di pengadilan nanti ternyata hakim nggak yakin itu asli, ini laporan ini nggak akan jalan. Kan kalau yang namanya pengujaran kebencian itu kalau memang ijazahnya palsu, asli berarti dituduh enggak kan berarti kan ujaran kebencian. Tapi kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti nanti palsu, ini ujaran kebenciannya nggak bisa ditentukan semua. Itulah yang sekarang yang terjadi ya sampai sekarang ini. Makanya tunggu saja proses itu supaya berkas yang ada di Polda Metro itu lengkap dalam arti saksi-saksi yang bukti-bukti yang untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak, dan saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan apakah ujaran kebencian itu terbukti apa tidak. Itu nanti yang akan dibawa ke kejaksaan. Nanti jaksa yang akan menelisik apakah ini patut untuk ada tindak pidana atau tidak, atau ada tersangka. Kalau iya, baru nanti dikirim ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan terbuka itu nanti. Saya yakin nanti ijazah itu pasti akan diperlihatkan oleh pertama kali dimajukan oleh penuntut umum, mesti ditanya ini mana buktinya gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Ahmad sekarang. Sudah cukup artinya seperti itu, kita tunggu saja di pengadilan? Itu soal lain ya. Sebenarnya kalau fokus pelaporan Saudara Joko Widodo menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan 30 April 2025 yang lalu tentang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihinakan sehina-hinanya, maka narasi tunggu proses, periksa saksi, ayo ke pengadilan itu sejalan. Hari ini kan kita sedang bicara di tengah proses hukum yang sedang berjalan, yang semestinya kita hormati bersama, yang semestinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan meskipun sekarang sudah purna dari posisi itu harus membangun narasi yang bijak, bahkan harus husnudon, prasangka baik, atau menghormati asas hukum presumption of innocence, tiba-tiba mengedarkan tuduhan. Dan tuduhan itu tentu saja tidak saja berdampak kepada Partai Demokrat yang sudah mengklarifikasi dan kemudian Saudara Joko Widodo menyatakan bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin tegaskan bahwa tafsiran yang paling sahih tentang siapa yang dimaksud orang besar itu tidak bisa disampaikan oleh siapapun kecuali dua. Yang pertama Saudara Joko Widodo itu sendiri, yang kedua kuasa hukum Saudara Joko Widodo yang mendapatkan surat kuasa khusus yang untuk dan atas nama Saudara Joko Widodo memang bertindak untuk itu. Sayangnya hari ini kuasa hukum Saudara Jokowi tidak hadir dan saya juga tidak tahu apakah kuasa hukum yang sedang menangani perkara di Polda itu juga mendapatkan kuasa untuk perkara ini. Makanya mungkin legal standingnya yang dipersoalkan kalau memang mereka belum memiliki itu.
Yang kedua, saya ingin juga tegaskan bahwa persoalan tentang orang besar itu sederhana. Sebagaimana sederhananya masalah ijazah palsu. Kalau ijazah palsu itu gampang ya, dengan ditunjukkan selesai. Nah, kalau masalah tentang tuduhan orang besar itu sederhana. Minta maaf, cabut statement itu selesai. Karena somasi yang kami sampaikan itu substansinya adalah Saudara Joko Widodo kami minta untuk mencabut statementnya dan kemudian meminta maaf kepada publik. Selesai. Kenapa harus meminta maaf kepada publik? Karena statementnya bukan lagi disampaikan pada ruang privat. Mohon maaf kalau ada pikiran yang kemudian mengembara, menganggap ada orang-orang besar, kami dikendalikan, sepanjang itu baru sebatas pemikiran dalam forum internum, nggak ada masalah. Atau kalaupun diaktualisasikan dalam forum privat, nggak ada masalah juga. Tetapi hari ini statement itu sudah disampaikan kepada publik, yang kemudian yang tertuduh itu bukan saja sosok orang besar itu, tetapi juga klien kami. Karena seolah-olah penelitian dilakukan oleh klien kami ini didalangi orang besar, seolah-olah klien kami tidak memiliki kemandirian secara intelektual dan konstitusional untuk menjalankan hak konstitusionalnya dalam rangka mengungkap ijazah palsu ini. Dan yang paling penting adalah bahwa hari ini, kan saya juga sebutkan, kami sebutkan dalam surat somasi itu, semestinya Saudara Joko Widodo itu fokus dengan delik 311, 310 yang dia laporkan sendiri. Karena itu adalah delik aduan. Delik aduan itu limitatif, harus sebut subjeknya siapa. Nggak bisa delik aduan itu disampaikan sebagai sebuah peristiwa yang kemudian melimpahkan tanggung jawab untuk menunjuk siapa yang mencemarkan Saudara Joko Widodo, siapa yang menghinakan Saudara Joko Widodo itu kepada polisi. Yang kemudian muncul 12 nama. Ini kan sama saja pelapor Saudara Jokowi mengadu domba antara kami dengan polisi. Seolah nama-nama itu muncul dari polisi. Dan sementara ketika kami konfirmasi siapa 12 nama ini yang kemudian dianggap mencemarkan Saudara Joko Widodo, dianggap memfitnah Saudara Joko Widodo, kalau ada sebutkan maka kita akan fokus bahwa oh ternyata Rismon Sianiparto yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo, oh ternyata Roy Suryo yang disebut, jangan kemudian 12 ada Abraham Samad dan seterusnya. Dan kalau memang akhirnya Saudara Joko Widodo menyatakan, oh saya tidak melaporkan mereka, saya hanya peristiwa, demi hukum laporan ini gugur. Kenapa? Kekuatan untuk menuntut pada pasal delik aduan hanyalah ada pada korban, dan ketika korban tidak menyebut siapa yang menuduh dirinya, siapa yang mencemarkan dirinya, maka polisi tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti laporan itu. Berarti jika nama itu muncul dalam proses pengembangan, menurut Anda itu tidak ada dua kemungkinan. Pertama, Jokowi buang badan karena kepada dari tim penyidik. kuasa hukum sudah mengatakan tidak ada melaporkan nama-nama, misalnya ada Kurnia. Berarti dia buang badan ada... kepada Saudara Jokowi, buang badan kepada polisi. Dan ini sama saja tadi kalau Pak Arianto kita sedang membangun narasi jangan pecah belah, harusnya dilokalisir. Tanggung jawab sebagai pihak yang merasa dicemarkan, tanggung jawab dengan cara apa? Secara hukum tanggung jawabnya sebut nama. Jangan sampai hari ini akhirnya dengan tidak sebut nama kemudian muncul polemik di publik. Ada survei-survei yang menyatakan sekian persen ya, itu masih yakin ijazah Jokowi asli. Ada pula akhirnya Iwan Fals menyatakan apa? 72% percaya ijazah itu palsu. Kenapa? Karena tidak pernah dimunculkan. Karena disebutkan survei. Saya ke Mas Haji sekarang. Saya tambahkan lagi. Padahal saya hari ke Mas Haji sekarang. Yang dibutuhkan bukan survei, bukan juga reuni-reuni, tapi yang dibutuhkan bukti, dan bukti itu adalah ijazah asli. Demikian. Kita kasih kesempatan karena ini juga Anda selalu mengatakan ini penelitian dan lain-lain, kita kasih kesempatan survei. Mas Haji, seperti apa sebenarnya hasil survei yang kemudian menyatakan bahwa lebih dari 70% tidak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu? Iya, yang pertama gini Mbak Elvira, dalam politik itu ada istilah don't feed the trolls in politics. Ya, memang isu ini napasnya panjang ya, karena beberapa hal. Pertama bahwa saya melihat respon Pak Jokowi dengan menyatakan bahwa ada skenario besar atau ada tokoh besar, itu sebetulnya memperpanjang napas isu ini. Nah ya. itu. Kalau kita bicara soal legitimasi ya isu ini, sebetulnya isu ini jelas, clear ya. Kita lihat survei menunjukkan ya, bukan hanya LSI, sebelumnya indikator juga menyatakan hal yang sama ya, bahwa kurang lebih di atas 70% ya tidak percaya dengan isu ini ya. Karena apa? Yang pertama adalah ini ibarat kalau virus ya, virus, daya rusak sebuah virus itu sangat tergantung pada daya tahan tubuh seorang. Apalagi kemudian daya tahan tubuh itu sudah ditambah dengan vaksin ya. Isu ijazah palsu Pak Jokowi itu berhadapan dengan rekam jejak Pak Jokowi ya, suka atau tidak suka ya, itu sudah dibangun sejak lama ya. Kita mungkin di dalam ruangan ini atau dalam survei kita terlihat bahwa masyarakat kelas menengah atas itu sebetulnya yang lebih banyak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Tapi
kita harus membayangkan bahwa masyarakat secara mayoritas itu sebetulnya tidak terlalu peduli dengan isu ini. Sehingga isu ini sebetulnya tidak berresonansi di kalangan pemilih kelas bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa memang tidak bisa dilepas bahwa walaupun ini ada sisi proses hukum masih berjalan, tapi tidak bisa kita lepas bahwa ada konteks politik dalam isu ini ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saya pikir itu bagian dari bagaimana kemudian merubah tone dari isu ini ya. Jadi ibarat Pak Jokowi sebetulnya lagi istilah playmaker ini main defensif sekaligus ofensif ya. Defensif dalam arti bahwa beliau ingin merubah tuduhan atau isu ijazah palsu ini bukan hanya soal serangan terhadap personal dirinya. Tapi ini bagian dari ada manuver politik yang ada di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tokoh, saya pikir ini juga pesan politik yang sangat kuat ya, bahwa beliau tahu siapa yang bermain di balik ini, walaupun tidak menyebut nama ya. Tapi dengan tidak menyebut nama, sebetulnya Pak Jokowi memberikan ruang negosiasi bagi siapapun ya yang kemudian dianggap sebagai aktor di balik isu ini. Ya. Maksudnya membuka ruang negosiasi? Iya, artinya bahwa sebagai mantan kepala negara, ya mungkin beliau melihat bahwa ada aktor yang mungkin sengaja atau tidak ya menikmati isu yang sedang berkembang. Karena dalam politik ya serangan itu tidak hanya dituju pada masa lalu ya. Isu lama yang digoreng kembali, ini kan isu lama yang selalu muncul ketika relevansi politik Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya ya. Ketika menjelang Pilpres 2014 isu ini muncul, 2019 isu ini muncul. Sekarang ketika orang sedang dalam periode melakukan evaluasi terhadap legasi Pak Jokowi, ini isu ini juga muncul. Kita tahu bahwa ini memang ada pertarungan pengaruh, ya bukan hanya soal masa lalu, tapi ini terkait dengan kontestasi politik masa depan. Bagaimana kemudian pengaruh Pak Jokowi, afiliasi politik Pak Jokowi, ya itu masih punya pengaruh dalam kontestasi politik 2029 dan 2034. Dan apakah artinya juga ada irisan begitu dengan Pilpres 2024? Karena beberapa waktu lalu kuasa hukum dari Pak Jokowi mengatakan mungkin saja ini beririsan dengan hasil pemilu sebelumnya. Ya, saja kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami dan kami harapkan juga bagi Anda menyaksikan Head to Head with Elvira hari ini melalui live streaming YouTube CNN Indonesia. Jika Anda ingin bertanya kepada salah satu narasumber kami, silahkan Anda tuliskan di kolom chat. Kita nanti akan tanyakan langsung kepada narasumber yang hadir malam ini. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.